berproses dong yang gue udah laporin, ya kan diproses. Nah sekarang proses beda lagi Pak Jokowi di Polda Metro misalnya. Bahwa prosesnya sekarang kita tunggu saja nanti ketika mereka sudah pakai baju apa itu orange. Baju orange gitu, kita lihat masih gagah nggak kan begitu. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nampaknya banyak orang yang sepertinya sudah nggak sabar melihat Roy Suryo pakai baju orange. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kan memang stres aja. Jadi kalau misalnya orang-orang yang selama ini mengkritik keras, terus seolah-olah keras ya, menantang A, menantang B, menantang C gitu. Itu bukan karena berani. Bukan karena berani. Karena putus asa. Oh. Stres, harus bagaimana lagi, penjara di depan mata, hukum tetap harus berjalan, Pak Jokowi tidak mau dimediasi, tidak mau berdamai, proses tetap jalan. Nanti ketika dia di penjara, bagaimana keluarga dan sebagainya, stres lah. Kita pun kalau duduk sebagai mereka, stres juga, bro. Apalagi ditakut-takutin sama Egy Sujana. Roy sama Rismond, kau tahu nggak? Nanti di sel itu 1 kali 2 meter. Kau belum ngerasain, kau udah katanya. Belum lagi banyak tikus. Dan itu tikus dari keluar itu dari lubang-lubang WC itu keluar itu tikus-tikus. Pucat tuh-duanya. Kawannya sendiri aja udah mulai nakut-nakutin. Dan itu kan udah kebayang juga. Gitu loh, kan udah kebayang juga. Jadi jangan juga ketika ada statement yang keras dianggap bahwa itu keberanian. Orang berani kan nggak selalu begitu. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari raut mukanya, itu lebih banyak didominasi raut muka stres. Raut muka ketakutan. Jadi kalau gue tuh nggak khawatir, Bud. Yang kayak gitu-gitu biasa aja gitu loh. Ini kayak teatrikal aja gitu, wangung gitu, tangkapnya nangis. Apalagi juga. kalau model Roy kan selalu dengan kan begitu ya kan. Tapi mukanya pucat juga gitu loh. Kan kita ada banyak juga pelaku-pelaku kriminal itu begitu gagahnya, petantang petente. Giliran dicongkok aparat, masuk sel, nangis, minta maaf. Nah itu kan manusiawi aja gitu. Jangan juga dikesankan seolah-olah bahwa negara itu dikangkangi. Belum, proses jalan. Kemarin kan mereka menuntut apa yang diadukan di Barreskrim diproses. Kan begitu ya. Sudah ada kejelasan bahwa ijazahnya itu diyakini asli Pak Jokowi. Itu kan menjawab dari apa yang diminta oleh Rismond dan kawan-kawan. Proses dong yang gue udah laporin, ya kan diproses. Nah sekarang proses beda lagi Pak Jokowi di Polda Metro misalnya. Kan itu juga berproses. Pak Jokowi sebagai pelapor, bukan sebagai terlapor. Nah itu juga jalan, kan begitu ya. Bahwa prosesnya sekarang kita tunggu saja nanti ketika mereka sudah pakai baju apa itu orange. Baju orange gitu, kita lihat masih gagah nggak kan begitu. Kan satu-satunya cara mereka untuk membangun opini publik terutama di media sosial kan dengan begitu. Supaya banyak orang yang percaya bahwa ini memang dia pada jalan yang benar, padahal bukan jalan yang benar. Dia sudah kadung, udah nggak bisa lagi lari. Bagaimana kau bicara, misalnya Dr. Tifa dengan begitu kerasnya bahwa Pak Jokowi bla 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 segala macam gitu. Ketika diproses, kok begitu tega Pak Jokowi sama ibu-ibu, bagaimana gitu loh. Nggak maksud gue bagaimana ya, kan ini bukan soal ibu-ibu nggak ibu-ibu, sekarang mau bangun sentimen seolah-olah dizolimi. Dikriminalisasi, bahwa yang mengkriminalisasi dan menzolimi kan mereka terhadap Pak Jokowi, kan begitu loh. Itu yang menurut saya ya, pada posisi ini, ya Pak Prabowo untuk apa ikut-ikut? Bukan berarti dia nggak sayang Pak Jokowi, bukan dia berarti nggak sayang Mas Gibran, tapi dia sangat tahu posisi mana yang harus dia masuk, mana yang tidak. Dan pada posisi ini menurut saya masih baik-baik aja. Masih terukur ya komitmennya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran gitu ya. Pak Jokowi juga berkali-kali sangat respect terhadap kepemimpinan Pak Prabowo, sebaliknya begitu gitu ya. Terakhir 2 hari lalu juga masih puji-puji Pak Jokowi. Ini berkat Pak Jokowi lah kita bisa menjalankan berbagai program dan lain sebagainya. Jadi apa yang diragukan gitu? Ya menurut gue nggak ada juga gitu loh soal yang memang terlihat ya. Ya kadang gue bicara ya sama komunikasi dengan Pak Jokowi, komunikasi dengan Mas Wapres. Tidak ada secuil apapun gitu. Mereka tidak mereka meragukan. Oh, nggak ada ya? Nggak ada.
Yang dia misalnya, aduh gimana ya Pak Prabowo sekarang nggak kok pernah cuek ke saya. sampai itu yang ya? sampaikan begini, Pak Ketum, saya pesan tolong jaga terus Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orang baik, jangan diganggu gitu ya. Dia punya komitmen sangat tinggi terhadap hubungan kita gitu ya. Nggak pernah mereka ragukan, buat apa lagi? Kalau orang yang memang dia bagian dari diragukan, tapi nggak meragukan, itu masa kita harus ragu? Ya menurut gua, ya boleh aja orang punya pandangan apa kan? Kan kita selalu begini, kalau kita lihat, kalau misalnya kita lihat tampak depan kau pasti berbeda ketika gue lihat dari samping atau gue lihat dari belakang, padahal dengan orang yang sama. Tergantung perspektif orang berada di posisi mana. Tergantung juga positioning. Apakah memang misalnya begini ya, apakah memang kalau misalnya Gibran itu jadi wapresnya Anies, Tifa CS protes? Kan enggak. Pak Rozi CS protes sama Said Didu? Enggak. Apakah kalau Gibran jadi wapresnya Ganjar, jaringan semua yang ada di PDIP juga protes terhadap Gibran? Enggak pasti. Loh kenapa sekarang protes? Karena enggak sama mereka. Berarti positioning kan? Berarti soal positioning kepentingan politik. Itu sederhana aja melihatnya. Karena lu bukan bagian dari gua, lu sikat. Tapi kalau lu bagian dari gua, lu lindungi. Kan begitu. Nah berarti bukan nilai-nilai dong. Berarti cari-cari dong. Makanya surat yang disampaikan oleh Pak Rozi ya, Purnawirawan Jenderal Pak Rozi ke DPR itu gua tidak ada satu substansi apapun yang bisa dijadikan dasar, Bud. Apa? Pertama, Gibran itu tidak melakukan pelanggaran pidana berat, tidak melakukan pelanggaran hukum, gitu ya, tidak melakukan perbuatan tercela, dan masih memenuhi syarat sebagai wapres. Apalagi? Terus mau disama-samain? Wah nggak perlu itu. Dulu Soeharto tumbang juga bukan karena soal itu, Gus Dur tumbang bukan soal itu. Prosesnya panjang bro, ente kan ikut juga bagian dari itu. Oke guys, jadi untuk kasus Resryo ini yang penting kita sama-sama menunggu proses hukum ini sampai selesai ya guys. Dan semoga sajalah kebenaran hakiki akan menemukan jalannya sendiri nanti di akhir persidangan, sampai ketahuan siapa yang sebenarnya terbukti bersalah dan berbohong. Ingat, tentu secepat apapun kebohongan berlari, kebenaran akan tetap selalu di depannya guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.